Alright guys, welcome back to my channel. This time, we will discuss why English become an international language today. Nah, gimana? Pada ngerti gak nih? Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang sebuah topik di mana kenapa bahasa Inggris menjadi bahasa internasional saat ini. Well, mungkin belum banyak yang tahu juga kenapa hal itu bisa terjadi. Maka dari situ kita akan membahas kenapa bahasa Inggris tersebut menjadi bahasa internasional saat ini. Di Belajar Dulu Yuk kali ini. So ya, kembali lagi di channel aku. Gimana kabarnya semuanya nih? Semoga baik-baik aja ya. Kita kali ini akan membahas suatu materi yang mungkin banyak didiskusikan tentang kenapa bahasa Inggris menjadi bahasa internasional saat ini. Dan itu juga terjadi karena rangkaian sejarah yang sangat panjang, dan kita akan bahas kali ini beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa Inggris menjadi bahasa internasional saat ini. Ada sebuah pepatah lama yang mengatakan bahwa matahari di Inggris tidak akan pernah terbenam. Wah, padahal kan Inggris kecil ya negaranya. Tetapi kita juga harus tahu, dan mungkin semua orang juga tahu, bahwa dulu jajahan Inggris tersebar hampir di seperempat dunia. Inggris menguasai hampir seperempat wilayah dunia kala di masa Victoria. Saat itu jajahan Inggris tersebar hampir dari semenanjung Amerika hingga ke kepulauan di Indo-Pasifik. Nah, muncullah dari situ faktor yang menyebabkan Inggris menjadi bahasa internasional. Sebabkan area jajahan Inggris saat itu sangat luas, dan ketika perang pun sudah berakhir, negara-negara tersebut di bawah naungan kerajaan Inggris saat ini. Meskipun tidak seperempat dunia saat itu, tetapi setidaknya bekas dari jajahan Inggris tersebut saat ini menggunakan bahasa resmi yang salah satunya adalah bahasa Inggris. Lalu selanjutnya dampak setelah Perang Dunia Pertama usai. Nah, seperti yang kita tahu, setelah Perang Dunia Pertama usai, dunia mulai berubah kondisinya. Banyak negara baru yang memiliki kekuatan ekonomi yang kuat akan berdiri tegak dan menjadi negara yang besar. Dan saat itu Amerika adalah negara yang sangat besar, baik dari segi ekonomi dan juga perkembangan teknologinya. Jadi pada saat itu banyak orang yang berlomba-lomba menjalin kerjasama dengan negara Amerika Serikat ataupun negara Inggris. Oleh sebab itulah, mau tidak mau, negara-negara yang tadinya tidak mengetahui bahasa Inggris, yang tadinya tidak bisa bahasa Inggris, harus belajar bahasa Inggris terlebih dahulu untuk menjalin kerjasama dengan negara yang terkait, yang seperti Amerika. Dan akhirnya, semakin banyak lagi orang-orang yang bisa bahasa Inggris. Lalu selanjutnya peran dari perkembangan teknologi yang sangat pesat. Terjadinya revolusi industri dan juga perkembangan teknologi pada saat setelah Perang Dunia Kedua usai. Di situ Amerika Serikat menjadi pemegang utama dalam pasar teknologi. Lalu selanjutnya pada tahun 90-an, komputer mulai terkenal dan juga banyak perusahaan menggunakan komputer pada saat itu. Dan Amerika Serikat menjadi produsen utama dari komputer-komputer tersebut. Dan tentunya bahasa pemrograman dan bahasa-bahasa yang ada di komputer tersebut menggunakan bahasa Inggris. Dan mau tidak mau lagi, atau orang-orang yang berada di luar Amerika yang membeli produk tersebut harus mempelajari bahasa Inggris. Nah, dari situ pun kita tahu, bahasa Inggris saat ini yang terkenal adalah bahasa Inggris logat Amerika Serikat atau US. Sedangkan bahasa Inggris dengan aksen British sekarang mulai jarang ditemui. Mungkin hanya negara-negara bekas jajahan Inggris saja yang bahasa Inggris dengan aksen Britanianya masih lekat di negara tersebut. Jika kita temui orang-orang di luar negara dan kita bertanya menggunakan bahasa Inggris, pastinya mereka menggunakan logat-logat setempat. Karena bahasa Inggris sudah lama bertransformasi dan juga sudah berkembang dengan kehidupan masyarakat sekitar, menjadikan bahasa Inggris mempunyai banyak logat di luar sana. Nah, jadi sebenarnya tidak ada penempatan resmi kapan bahasa Inggris itu secara resmi diakui sebagai bahasa internasional atau lingua franca. Tetapi dikarenakan banyaknya bekas jajahan Inggris dan juga berkembangnya Amerika Serikat mengharuskan orang-orang belajar bahasa Inggris untuk menjalin kerjasama dengan negara tersebut, jadilah secara tidak sadar bahasa Inggris sekarang ini digunakan sebagai bahasa internasional. Dikarenakan hampir 2 miliar lebih penutur bahasa Inggris di dunia ini. Dampaknya apa? Dampak yang terjadi adalah sekarang di dunia pendidikan dan dunia kerja, bahasa Inggris menjadi modal yang sangat penting. Banyak sekali contohnya lowongan pekerjaan yang mencantumkan syarat di dalamnya harus bisa menguasai bahasa Inggris dengan baik.
Tentunya hal tersebut juga memiliki maksud tertentu. Jikalau kita masuk ke dalam sebuah perusahaan lokal dan kita bisa menggunakan bahasa Inggris, kita bisa membantu perusahaan tersebut untuk berekspansi ke luar negeri dan menjadikan perusahaan tersebut perusahaan yang internasional. Bahasa Inggris juga menjadi jembatan untuk kita berbicara dengan orang luar ataupun orang dari luar negara lain. Dan dari situ kita bisa bertukar informasi dan juga bertukar pengetahuan dengan orang yang ada di luar negeri tersebut. Selanjutnya, di dunia pendidikan, kita sudah tahu kita diajarkan bahasa Inggris dari SD, SMP, hingga SMA. Tentunya hal tersebut beralasan, dikarenakan diharapkan anak-anak ini nantinya bisa berkesempatan untuk abroad ataupun diterima di perkuliahan di luar negeri, sehingga mereka tidak kesusahan dalam beradaptasi dengan bahasa di sana. Karena diharapkan mereka sudah memiliki modal dasar, yaitu pendidikan bahasa Inggris di sekolah mereka dulunya. Nah, oke. Jadi itu pembahasan tentang kenapa bahasa Inggris menjadi bahasa internasional saat ini. Well, karena memang Inggris dulu adalah suatu negara yang sangat besar dan juga pengaruh Amerika yang menggunakan bahasa Inggris sangat besar di dunia saat ini membuat hal itu terjadi. Dan kita selaku pelajar, selaku kaum muda harus mempelajari bahasa luar, yang minimal untuk memperkenalkan budaya-budaya kita terhadap orang lain ataupun orang di luar negeri, dan untuk memperluas informasi yang kita dapat dari dunia luar untuk kemajuan di negeri ini. Oke, mungkin segitu aja video saya sampaikan hari ini. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan untuk teman-teman yang mau rekomendasiin konten apa yang mau kita bahas selanjutnya, boleh komen di bawah. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.